Saat ini saya berada di Royal Palm Hotel Cengkareng, Jakarta Barat, di mana akan berlangsung acara sesi diskusi panel yang akan diikuti oleh para kepala sekolah dari Jadetabek dan juga kepala dinas yang akan menghadiri acara tersebut. Di mana nanti akan juga hadir para tokoh masyarakat, Kapolres dan jajaran kepolisian serta TNI yang akan hadir pada acara tersebut. Semoga acara berjalan dengan lancar dan tertib. Jangan lupa pesan ibu, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar. Selamat mengikuti, terima kasih. Janganlah engkau minum air mentah, lebih baik air baru. Semoga selalu amanah pada jabatan Bapak dan Ibu. Yang tepuk tangan masuk surga. Tambo cie ya Pak ya. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang sungguh menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, kita langsung saja. Yang terhormat Dirbinmas Polda Metro Jaya, Wadirbinmas Polda Metro Jaya, Kadisdik Provinsi DKI Jakarta. Ini dalam hal ini mewakili Kepala Dinas ya Bapak ya. Nanti ada 3 materi. Materi yang pertama, peran pelajar dan pemuda dalam Harkamtibmas dan juga pencegahan COVID-19. Lalu materi yang kedua tidak kalah serunya. Sebentar, saya lihat contekan saya nih, karena tadi ada sedikit perubahan. Peran pelajar dalam era demokrasi dan masa pandemi COVID-19. Ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Lanjut materi yang ketiga, pengetahuan hukum cyber bagi generasi milenial dalam dunia pendidikan. Nah, kepada bapak-bapak kami persilahkan untuk kita ke forum di dalam diskusi panel tentang peran pelajar dalam era demokrasi dan masa pandemi COVID-19 ini. Kita akan bahas, kita akan kuliti di sini bersama narasumber di bidangnya masing-masing. Narasumber pertama, saya beri kesempatan kepada Wadirbinmas Polda Metro Jaya, AKBP Asep Rosadi MPA. Ini tentang peran pelajar dan pemuda dalam Harkamtibmas dan pencegahan COVID-19. Ingat pesan ibu ya Pak ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. Baik, kita beri aplaus untuk narasumber pertama, silakan. Ada unjuk rasa menolak sebuah kebijakan, dalam hal ini Omnibus Law. Namun unjuk rasa itu ternyata ada dampaknya. Unjuk rasanya boleh kan Bapak Ibu? Boleh. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan berpendapat di muka umum membolehkan unjuk rasa. Tetapi lihat lagi, fasilitas umum dirusak, penyerangan, penghinaan dan sebagainya, belum lagi yang di media sosial dan sebagainya. Dan yang lebih miris lagi, yang melakukan diantaranya adalah para pelajar. Mereka semua diamankan oleh kita, kemudian kita bina, ada fotonya, ada gambarnya kayak tadi, luar biasa. Mereka kita data, 1x24 jam kita berhak memeriksa mereka, kemudian besoknya kita kembalikan. Kita bina mereka, kita kasih makan, kita ajari mereka untuk tertib, kita panggil orang tuanya, besoknya ketemu orang tuanya, kita titipkan. Ada yang bersujud-sujud seperti itu, ada yang nangis, dan ada yang sampai mau dipukul sama kakaknya. Kaki kakaknya kesal mungkin karena ibunya mungkin semalaman mencari dan sebagainya. Nah,
acara kali ini pada diskusi panel kita salah satunya adalah untuk mencari apa sih solusi terbaik agar pelajar tidak terjerumus ke dalam sebuah kesalahkaprahan dalam berdemokrasi. Unjuk rasanya boleh, tetapi tindakan anarkisnya tidak boleh. Seperti itu. Dari Kepala Bidang SMK Disdik Bapak Diding Wahyudin dengan tema peran pelajar dalam era demokrasi dan masa pandemi COVID-19. Ingat-ingat pesan Ibu, 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Silakan Bapak. Izinkan pada kesempatan ini saya mewakili Kepala Dinas Pendidikan Ibu Rahdiana yang tadi pagi bergabung di Polda Metro Jaya dan sore ini menugaskan saya Diding Wahyudin, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ingin berbagi sharing dengan Bapak dan Ibu terkait apa yang disampaikan oleh Bu Bena tadi. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan hukum cyber bagi generasi milenial dalam dunia pendidikan. Yang tadi disinggung oleh Pak Wadir bahwa sekarang juga marak. Bahkan saya juga menyaksikan sendiri nih Pak Wadir. Banyak info-info yang disampaikan melalui TikTok, media-media sosial. Dan ternyata ketika saya tanya, saya kalau terima saya nggak langsung percaya. Saya tanya ke pihak kepolisian, ini benar nggak sih Pak? Ini benar nggak sih? Oh ternyata itu berita hoax. Dan ternyata itu kejadiannya juga nggak di sini. Ada hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana mencermatinya? Kami persilahkan Bapak AKP Immanuel Lumban Tobing dari Kanit 5 yang mewakili Kasubdit 4 Taifid Cyber. Silakan Bapak. Sebelumnya untuk diketahui bahwa untuk survei terakhir itu di 2017 yang saya ambil, dominasi dari populasi Indonesia ini untuk masyarakatnya sendiri dari total 262 juta orang perkiraannya, itu 80%-nya kita semuanya menggunakan media sosial. Terlepas itu bisa WhatsApp itu adalah, Bapak itu tahu WhatsApp yang sering kita gunakan saat ini itu juga termasuk media sosial. Oke, lanjut. Penggunaan terbanyak dalam periode Januari 2018 adalah pengguna YouTube yang pertama, kedua adalah Facebook, ketiga WhatsApp, selanjutnya Instagram, Line dan yang lain-lain. Sekali melihat anak usia SD berada di lokasi unjuk rasa, bahkan mereka santai tidur-tiduran, mereka nggak ngerti mau ngapain, tapi euforianya, happy-nya kok ada ya anak kecil bisa ikut unjuk rasa. Ini memprihatinkan sekali karena akan menjadi salah satu pembelajaran yang mungkin nantinya menjadi kurang elok ya. Nah, apakah bagi anak-anak lalu juga pelajar tingkat SMP, bukan hanya SD, SMP, SMA atau SMK ini, ketika mereka unjuk rasa dan pada akhirnya terpancing satu hal hingga terjadi anarkis, apakah ada sanksi hukumnya atau tidak juga? Dari Renakta, AKP Dedi, silakan untuk menyampaikannya. Silakan, mungkin waktunya agak terbatas. Kalau dalam undang-undang pidana, khususnya spesialis itu undang-undang perlindungan anak. Jadi yang namanya anak-anak itu semua mereka yang berusia di bawah 18 tahun. 18 tahun ya. Kalau sudah 18 tahun mau lari sudah kategori anak-anak lagi. Jadi dia 17 tahun, 18 tahun per satu hari anak-anak Pak. Anak-anak. Jadi ada kespesialan kan dalam undang-undang, kalau anak-anak demo boleh nggak demo? Boleh. Yang nggak boleh apa? Melakukan tindak pidana. Kalau anak-anak melakukan tindak pidana apa? Ada sanksinya Pak. Timbul pertanyaan. Jadi kemarin ada 1.300 lebih anak-anak kategori anak-anak yang diamankan oleh Polda Metro Jaya. Kok anak-anak ditangkap sih lagi demo? Kenapa anak-anak di demo? Bukan karena demonya Pak. Yang pertama, dalam kepolisian ada namanya tindakan preventif dan baru tindakan. Dari 4 pemateri ada yang ingin ditanyakan, baik masalah cyber, masalah hukumnya, lalu masalah dari Binmasnya yang ternyata juga sudah banyak melakukan upaya-upaya untuk pembinaan dan pengarahan. Kita mulai dari
Sini, 1, 2, 3. Bapak, kita mulai dari sini dulu ya. Mungkin mic-nya bisa dibantu? Iya. Disebutkan nama dan perwakilan dari mana nih? Ini dari para kepala sekolah ya. Silakan Bapak, boleh berdiri Pak. Ada beberapa sekolah yang diundang ini menganggap kami adalah yang peserta demo. Itu tolong digarisbawahi, tolong disehatkan. Yang diundang adalah sekolah yang terhormat mendapat sosialisasi. Balik Bu, jadi kita boleh positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kilas balik Bu. Bagaimana tata krama hilang pelajaran. Ini tugas Kemendikbud. Kenapa tata krama? Saya dulu ada itu. Saya menghormati polisi dan junior dan senior, saya hormati. Dulu saya begitu hormat dengan polisi karena memang sahabat. Dulu di taekwondo itu kita mitra dengan polisi. Zaman Anton Sudarwo kita bermitra Bu, sehingga dengan polisi kita dekat. Nah sekarang kenyataan bagaimana? Kalau bisa bimas-bimas itu datang jangan ada masalah. Datang bersahabat, kumpulin itu yang bermasalah, yang gak bermasalah. Jadi timbul suasana yang akrab. Sehingga begitu siapa tahu Ibu, saya mau nipu, bimas gua, kan kayak begitu. Nah itu kan kenal. Ya. Jadi saya berharap dari Kemendikbud harus juga diundang. Bagaimana tata krama ada lagi Bu? Saya Ferry dari SMK Al-Huda Bengkulu. Yang pertama yang ingin saya pertanyakan, mestinya Bimas itu harus rutin turun ke sekolah yang ada di wilayah, memberikan apel pagi setiap hari Senin apabila COVID sudah selesai. Ya kan? Syukur-syukur Kapolseknya mau turun ke bawah ke sekolah-sekolah. Jadi nanti tidak ada yang tadi Bapak bilang, wah itu Kapolsek saya mau demo jadi malu. Jadi ujung-ujungnya si siswa, si pelajar ini jangan dijadikan selalu permasalahan. Sama cerita Bapak itu sama dengan saya. Diundang di sini tadi pagi saya udah deg-degan, ada nggak sih anak saya? Saya bingung, jadi bertanya-tanya. Jadi saya mohon, apabila memang ada siswa kami, tolong disampaikan berapa jumlahnya dan ada di mana anaknya. Kalau sistem sudah bagus, sudah berjalan di sekolah, memang kenyataannya kenapa siswa semakin liar? Karena memang dari kurikulumnya yang menghilangkan pelajaran-pelajaran yang penting untuk NKRI. Banyak yang dihilangkan, bahkan durasi jamnya dikurangin. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dulu ya Pak. Yang pertama, materi terakhir sangat baru kali saya dengar bahwa ada pasal 14 dan 15. Iya. Yang selama ini beredar di masyarakat adalah pasal Undang-Undang ITE. Nah sementara pasal 14-15 ini khusus kepada anak yang 14 tahun ke bawah, jika melakukan satu tindakan hukumnya di bawah 7 tahun, maka tidak ditahan. Tapi apabila 14 tahun ke atas kemudian melakukan tindakan hukum dan hukumnya 7 tahun, maka ditahan. Ini mohon penjelasan lebih lanjut lagi Pak. Oke, sanksi hukumnya ya Pak ya. Dan tentang pasal 14. Saya berkeyakinan bahwa undangan pada sore hari ini adalah salah satu upaya dalam rangka preemptif. Betul nggak Pak? Preemptif artinya kita menjaga-jaga segala sesuatu yang beredar di masyarakat bahwa anak-anak ini ada itu, khususnya berkaitan dengan pelajar. Nah oleh karenanya dari tanggal-tanggal sebelumnya kami pun dari pihak sekolah sudah berusaha, bahkan kami di Cilandak sudah berkumpul dengan Bapak Kapolsek Cilandak mengatakan hal seperti ini. Dan alhamdulillah barangkali semakin banyak sosialisasi sehingga kepala sekolah, kami Dewan Guru Kesiswaan bisa mensosialisasikan beberapa. Baik. Pak Wadir mungkin bisa langsung direspon, Pak Immanuel, Pak Diding, Pak Dedi, silakan Pak Wadir. Memang betul, di antara yang tertangkap adalah anak-anak sekolah. Ya kan, bahkan Bapak pimpinan kita juga tadi menyampaikan 40% ternyata itu adalah pelajar pelaku-pelaku itu. Dan memang kami yang mendata, dan saya sendiri yang memimpin pendataan itu di Polda. Di Jakarta Pusat saya membentuk bersama teman-teman namanya Citra Bayangkara.
di timur kita bentuk SMK itu sudah di setiap wilayah ada pergerakan, ada kelompok untuk bagaimana membina anak-anak kita. Jadi tim kesiswaan kita gabung dengan Babinsa dan dengan kepolisian, bagaimana untuk menahan teman-teman. Tapi barangkali efektivitasnya sekarang kita harus tingkatkan. Ini bahwa 5 tahun ini tidak ditahan. Tapi kalau misalnya di atas 5 tahun ditahan, terkait masalah pelaku adalah anak-anak yang di bawah umur yang tadi disampaikan oleh perwakilan Renata bahwa di atas di bawah 18 tahun itu adalah di bawah umur. Jadi untuk proses penyidikan maupun pidananya itu tetap keputusan yang tadi disampaikan adalah masalah diversi, karena di bawah umur itu keputusan diversi bisa di kita maupun di peradilan. Untuk pasal-pasal dengan ancaman hukuman 7 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, di bawah itu tidak diberikan. Dan terhadap anak-anak yang berusia 14 tahun ke atas, di bawah itu tidak boleh ditahan. Dan yang tidak boleh ditahan dilaksanakan diversi. Artinya kalau ada anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun dan melanggar tindak pidana atau tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun, harus diversi. Nah, diversi berhasil atau tidak itu ada prosesnya. Tidak bersih kita, kejaksaan dan pengadilan ada prosesnya. Pertama-tama saya mau menyampaikan tentunya rasa empati saya kepada seluruh tokoh pendidik di sini, perwakilan para kepala sekolah dan guru mungkin ya. Beri aplaus dulu untuk mereka. Ini luar biasa ya, dengan pengorbanannya sudah menyiapkan waktu, diganggu malam ya Pak ya, memikirkan yang kesannya anak orang tapi sebetulnya seperti anak sendiri ya Pak ya. Tadi Bapak yang di sana itu menyampaikan malam-malam pun masih terganggu ya Pak ya. Luar biasa Pak, semoga ini menjadi ladang ibadah buat Bapak Ibu guru di sini. Kepala sekolah di sini yang ternyata pengabdiannya kepada bangsa luar biasa, mendidik generasi muda. Ya, pada kesimpulan dari diskusi panel ini dapat kami simpulkan, bersama pihak sekolah dan orang tua kita memberikan pencerahan tentang budaya berbudi luhur kepada pelajar. Dan pelajar menjadi mitra Polri karena mereka memiliki energi yang cukup kuat, yaitu energi positif jika diarahkan dengan baik. Bersama kita bahas tentang berdemokrasi yang baik dan benar agar pelajar tetap dapat terarah. Selanjutnya Bapak, dari kesimpulan yang juga dapat kami ambil, Dinas Pendidikan tidak tinggal diam dalam menyikapi hal ini, akan terus berkoordinasi dengan semua unsur. Tujuan pencapaian pendapat ada di pasal 6, untuk mewujudkan perlindungan hukum. Ini pun akan ditindaklanjuti. Peran pelajar dalam berdemokrasi untuk turut serta dalam politik nilai, beradu gagasan yang baik. Diharapkan ada komunikasi antara sekolah, guru, orang tua, dan para kepala sekolah kepada pelajar. Pengetahuan penggunaan internet agar diwaspadai terhadap pelaku kejahatan. Dan juga pengetahuan tentang pasal 14, pasal 15 untuk penyebar berita bohong dan juga niatan akan terus digaungkan dan disosialisasikan agar masyarakat dan kita, orang tua, tokoh pendidik melek hukum dan juga pelajar melek hukum agar mengetahui sisi baik dan sisi buruk dari apa yang mereka lakukan. Facebook, internet, Google ataupun YouTube dan media sosial lainnya, baik grup WA dan juga dari Instagram dan lainnya, ini banyak pengguna, ada yang perlu diwaspadai, hati-hati ancaman-ancaman kejahatan melalui cyber. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kita semua bersama juga paham dan mulai mempelajari tentang media sosial. Ketika kita mengetahui tentang paham media sosial, kita bisa mengarahkan kepada anak didik kita. Akan ada kelanjutan dari hasil diskusi ini
program yang tentunya akan mengedukasi pelajar, putra-putri, Bapak Ibu yang sudah diarahkan. Dari kesimpulan itu tentunya kami ucapkan terima kasih, mohon maaf tidak semua mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada sore hari ini. Karena keterbatasan waktu, tentunya saya, Sabena S. Ikom M. Ikom selaku pembawa acara moderator, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan kita beri aplaus kepada seluruh pemateri kita. Terima kasih Pak Wadir, Pak Asep, Pak Diding, Pak Immanuel dan juga Pak Dedi. Luar biasa, sekali lagi kita beri aplaus untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar dan hikmat yang dihadiri oleh para kepala sekolah Jadetabek, kepala dinas dan perwakilan dari unsur tokoh pendidik lainnya serta rekan-rekan kepolisian. Semoga bermanfaat dan tentunya jangan lupa pesan ibu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman. Terima kasih untuk segala perhatiannya, sukses selalu. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.